Boleh sekali lagi tepuk tangan lebih tinggi di atas kepala kita mau mengajak. Kami percaya kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyediaan-Mu di kehidupan kami. We praise you, Jesus. Tersedia
Thank you Jesus. Kemudian kita mau sama-sama tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan Omega Church. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan pada kami. Oh, we love you Jesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Thank you Lord. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Nyatakan ini dengan hati kita sama-sama. Dalam Kristus ku akan berbahagia, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat ini. Bagi Kristus segala hormat puja, segala bagi satu Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorak luar biasa buat Tuhan kita. Nyatakan ini sama-sama. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, Kami ucapkan terima kasih pada nama Yesus. ucapkan terima kasih. Untuk Semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atas. angkat tangan kita sama-sama deklarasikan. Dalam Kristus ku akan bertekad, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat bagimu Tuhan, segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Kemudian kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Mari naikkan syukur kita. Mari naikkan terima kasih kita pada Yesus untuk semua perbuatannya, untuk semua hal yang diberikan pada kita. Come on, let's begin to worship Him. Untuk semua perbuatan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kesetiaan-Mu, Tuhan pengorbanan-Mu. karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat ini. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu
Thank you, God. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan. Amin. Karena kasih selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Dengan hati kita sama-sama sekali. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sebut namanya. Oh Yesus, ku cinta Kau. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, deklarasi sekali. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sekarang ku Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji tak sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan dari. Come on, biar hati kita percaya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji. Percaya janjinya digenapi untuk setiap kehidupan kita. Aku bersepakat percaya kuasanya, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji tak sanggup mengizinkan kami Yesus. Percaya sepenuhnya padamu, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Come on, malam ini kita ibadah Tuhan, angkat suara kita sayang. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Biar setiap tarikan nafas kita boleh sadar kita disertai Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Biar di setiap hembusan nafas kita boleh sadar, ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Biar iman kami selaras dengan hati-Mu Tuhan. Imanku bersepakat percaya, ku terima sekarang
biarlah semua mata terpejam. Apapun yang sedang kita hadapi, biar lagu ini ngingetin kita. Tuhan saudara lebih besar dari pergumulan saudara. Apapun yang ada di depan yang harus Anda hadapi, biar lagu ini ngingetin kita. Tuhan kita lebih besar dari apa yang ada di depan kita yang harus kita hadapi. Apapun yang jadi tantangan kita hari-hari ini, mungkin itu keuangan, mungkin itu pernikahan, kesehatan, pribadi hati kita sendiri. Biar lagu ini ngingetin kita bahwa Tuhan kita lebih besar dari tantangan itu. Come on, kalau itu saudara perlu mengingatkan diri saudara dan jiwa dan roh saudara. Mari angkat kedua tangan kita. Biar setiap tarikan nafas kita boleh diingatkan kita punya Tuhan yang besar. Setiap hembusan nafas kita boleh diingatkan kita punya Tuhan yang besar yang bersama dengan kita. Mari bawa pergumulan kita, bawa masalah kita, bawa tantangan hidup kita sama Tuhan. Engkau lebih besar dari apa yang ada di depan kami. Yes, kami manusia biasa, kami perlu Tuhan luar biasa buat kami. Yes, kami orang terbatas Tuhan. Kami perlu Tuhan tidak terbatas yang berjalan bersama kami dan di depan kami. Tuhan, kami limited Tuhan, tapi Engkau unlimited, You are limitless buat kami. Nyatakan kebesaran-Mu bagi kami. Saat kami angkat tangan kami pagi hari ini, Tuhan turun tangan bagi kami. Yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, di kiri, di kanan. Uluran tangan-Mu bagi kami Tuhan. Jamahan tangan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Gak ada doa yang gak dijawab pada pagi hari ini. Setiap hati berharga bagi Tuhan. Setiap tangan terangkat dihargai oleh Tuhan. Engkau di sini bagi kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dengar seruan kami. Engkau dengar seruan kami Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Engkau dengar kami Tuhan. Engkau peduli Tuhan. Biar kami ngalamin Engkau lagi pagi hari ini. Engkau peduli Tuhan. Tuhan, kami lebih besar dari situasi kami. Tuhan, kami lebih besar dari yang harus kami hadapi. Gak ada doa yang gak didengar Tuhan di momen ini. Gak ada seruan yang gak didengar Tuhan di momen ini. Thank you Jesus, thank you God. Biar setiap hembusan nafas kami boleh diingatkan Engkau Tuhan besar buat kami. Pagi hari ini kita bukan hanya cuma mau diberkati, tapi kita di sini Tuhan pakai kita jadi berkat.
Boleh gak saya ajak kita jadikan momen ini, ruangan ini momen kita mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. And that's what church is all about. Boleh gak arahkan tangan kanan kiri saudara kepada orang kanan kiri Anda? If it's your family, you can hug them. Kalau Anda gak kenal, arahkan ajak tangan saudara. Doakan bagi orang kanan kiri kita. Biar mereka terus ingat mereka punya Tuhan besar bersama mereka. Lebih besar dari tantangan mereka. Lebih besar dari pergumulan mereka. Bahkan lebih besar dari godaan yang mungkin mereka hadapi. Thank you, thank you. Kumon atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Gak ada satupun kita di luar jangkauan kuasa doa hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, biar jiwa kami sadar kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari dosa dan godaan. Kuasanya di sini bagi hari ini. Dia hadir di sini bagi hari ini. Jesus, Jesus. Amen, amen. Oh, Kau di sini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Gak ada satupun yang Kau lewatkan bagi hari ini Tuhan. Pernikahan yang diurapi Tuhan, keluarga yang diurapi Tuhan, kehidupan yang dilawat Tuhan bagi hari ini. Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji tak sanggup mengenal. Iman kami sepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Apapun yang harus kami lewati Tuhan, biar hati kami fokus sama Tuhan yang besar. Biar mata kami fokus sama Tuhan yang besar. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, ku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan sekali lagi, biar iman kami selaras sama hati-Mu Tuhan. Bersepakat, percaya, ku terima yang percaya. Oh, sorak-sorai yang luar biasa buat Yesus pada pagi hari ini. Biar iman kami sepakat dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, Tuhan, ajar hati kami sepakat dengan rencana-Mu bagi hidup kami. Ampuni kami yang seringkali kami memaksakan diri kami jadi Tuhan atas Engkau.
Tapi biar hari ini kami diingatin lagi, Engkau Tuhan atas kami. Ya Yesus. Ajar kami sepakat dengan rencana-Mu bagi kami. Ya Tuhan. Karena rencana-Mu itu lebih besar dari rencana kami. Kehendak-Mu itu lebih indah daripada kehendak kami. Program-Mu itu lebih mulia dari program kami. Ajar hati kami selaras dengan hati-Mu Tuhan. Baik di pernikahan kami, di pekerjaan kami, di hidup kami, di pelayanan kami. Siapkan kami Tuhan hari ini untuk pembahasan hari ini. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud, Kau punya pesan, Kau mau membangun kami. Biar kami keluar dari tempat ini, kami jadi anak-anak-Mu yang kuat, bukan yang lemah. Yang menang, bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus. Come on, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa AOC. Boleh dengar suaranya AOC jam 10 teriakan. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang saudara sebelum duduk ya. Wow, kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini adalah informasi yang baik untuk kita perhatikan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Inilah yang membedakan Yesus dari lainnya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang naik ke surga, membuktikan Dia ada sampai sekarang dan selamanya. Oleh karena itu, kita akan rayakan dan peringati bersama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis 29 Mei pukul 9 pagi. Jangan sampai kelewatan, ajak kawan dan keluarga kita bersama. EOC Family, di hari Minggu 8 Juni 2025, kita akan mengadakan special Sunday service bersama Pastor Victor Wang. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, firman yang menguatkan dan worship yang memberkati. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekatmu untuk bersama-sama beribadah dan bertumbuh dalam iman. Hai Surabaya Teenagers, welcoming on this July, Reconnect Day Away with Atmosphere. Kita bakal sama-sama reconnect our lives to Jesus lebih dalam lagi dan juga reconnect dengan teman-teman kita. Bakal worship bareng-bareng dan pastinya bakal ada games yang seru banget. Yuk, langsung daftarin diri kalian sekarang juga di kontak person yang tertera atau scan langsung barcode berikut ini. Buat kemarin yang kelewatan wave 1, jangan sedih. Wave 2 baru dibuka untuk biayanya 325.000 aja udah all in. Yuk buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless you. Halo Omega Church, thank you untuk support dan partisipasinya dalam program kita, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini ada 215 anak di bawah kegiatan sosial EOC in partnership dengan Compassion. Baik dari kategori anak SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, dan mengemban tugas, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Bukanlah hal yang mudah, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga dana. Tapi karena bantuan, support, dan doa Anda, kita bisa terus konsisten dan berbuah. Kami memegang target finishing well bagi setiap anak yang terdaftar di bawah program kita. Dan kemenangan yang bisa disaksikan dari tahun ke tahun adalah anak-anak yang lulus dari program yang cukup panjang ini. Mereka memiliki pekerjaan, mentalnya diubahkan, kerohaniannya dibangun. Kapasitasnya dikembangkan sehingga ada perubahan pribadi bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka dan orang lain. Seperti yang Anda tahu, apa yang kita lakukan bukan sekedar memberi makanan dan minuman, atau mengirim makanan dan minuman, atau visitasi, atau ibadah massal. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Tetapi yang kita lakukan adalah memilih langkah yang lebih menantang, yaitu pemuritan serta mentoring, serta tutoring harian dan mingguan bagi anak-anak ini. Staff, mentor, tutor, dan beberapa jemaat berjeri lelah setiap hari, setiap minggu demi konsistensi misi kita. Mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Karena doa dan support Anda, kita bisa memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan,
pemberian SPP, pemberian uang les, pemberian buku tulis sekolah, pemberian buku sekolah atau tas sekolah, pemberian seragam sekolah, pemberian uang pangkal, pemberian uang praktikum, pemberian les life skill seperti kursus komputer, bahasa asing, cooking class, musik, media, administrasi, dan lain-lain. Pemberian kursus khusus 1 tahun siap kerja. Bantuan dalam pertumbuhan kerohanian anak berupa mengadakan ibadah bersama, retret bersama, pemberian hadiah bingkisan Natal, pemberian bingkisan Paskah, menyiapkan mentoring dan tutoring untuk semua anak. Bantuan untuk pertumbuhan fisik berupa pemberian makanan bergizi, vitamin, alat-alat mandi, ketahanan pangan, seminar tentang pola hidup sehat, tenang bersama, olahraga bersama, dan juga pemberian sembako bagi keluarga. Memeriksa kesehatan berkala secara gratis. Bantuan keperluan sosio-emosional anak berupa bantuan konseling psikolog anak, memberikan pembekalan tentang keluarga dan anak, merayakan ulang tahun bersama, program ketahanan pangan, bantuan penanganan kekerasan, dan menyediakan tes bakat dan minat anak. Selain itu, juga ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak secara rutin kita lakukan, atau yang biasa kita sebut sebagai emergency, seperti pengobatan anak jika harus opname di rumah sakit. Kita juga menyediakan biaya SPP full jika kondisi keluarga benar-benar tidak memungkinkan untuk menyekolah anak-anak. Tujuan dari kegiatan sosial kita adalah mengentaskan kemiskinan anak melalui pemberitaan dan pengembangan anak. Dan kita sangat percaya bahwa ini adalah sarana dalam perkabaran Injil, serta menanamkan kasih Tuhan bagi setiap anak yang dilayani. Thank you Alpha Omega Church in partnership dengan Compassion untuk pengorbanannya. Dan boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah semangat memuridkan, membangkitkan pemimpin, merubah kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, Soli Deo Gloria. Hai Church, nggak terasa 2 bulan lagi adalah momennya Sound of Praise 15 tahun dirayakan bersama. Perayaan ini bukan hanya sekedar sebuah konser atau sebuah kegiatan, tapi perayaan ini juga mengingatkan kepada kita semua tentang 15 tahun perjalanan misi kita. Membawa firman Tuhan yang diulang-ulang untuk ada di gereja-gereja, di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di mobil-mobil. 15 tahun pelayanan misi ini, Tuhan membuat kita semua melihat dampak yang begitu powerful. Banyak orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, tapi lewat lagu-lagu kita menyaksikan di IG Sound of Praise, di YouTube Sound of Praise, banyak mereka juga bisa mendengarkan, dikuatkan, diberkati, orang sakit disembuhkan lewat pelayanan, lewat Sound of Praise yang kita lakukan bersama, orang yang lemah dikuatkan, orang yang dalam pergumulan, mereka boleh terus diberi semangat dan dorongan. Itu semua karena pelayanan kita bersama, 15 tahun menjalankan misi bersama dengan AOC dan Sound of Praise. Dan tanggal 1 Juli merupakan momen di mana kita terus memperkuat, terus menjalankan rencana dan visi Tuhan yang begitu powerful bagi kehidupan kita lewat Sound of Praise dan juga lewat Alpha Omega Church. Oleh sebab itu, saya ingin mendorong kita semua, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kawan-kawan Anda, mungkin Anda ikut tergerak untuk mencarikan sponsor untuk acara ini, Anda bisa sama-sama menabur di nomor rekening yang sudah disiapkan untuk Alpha Omega Sound of Praise, di mana kita dan kawan-kawan kita dan kawan-kawan yang mau ikut sponsor acara ini ataupun Anda yang mau ikut sponsor acara ini, kita bisa menabur di nomor rekening ini. Dan kenapa ada penjualan tiket? Sebetulnya penjualan tiket itu adalah cara dan ide dari kawan-kawan kita juga untuk memampukan kita semua juga terlibat memberi, mensupport acara ini, sehingga lewat taburan kita, lewat pembelian tiket kita, lewat support kita bisa memastikan acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan akan jadi hari yang sangat powerful bagi kita semua, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan juga bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu terlibatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya nggak panjang lagi. Semua tim panitia mempersiapkan. Saya juga mengajak Anda mendukung lewat doa, lewat dana, dan lewat daya yang kita punya, dan pastikan kita bergerak bersama, tetap sepakat, tetap kompak, tetap bersatu, karena saya yakin dan percaya ada favor Tuhan bagi acara kita dan bagi gereja kita dan bagi kehidupan kita ini. Thank you buat hati kita semua, buat support kita semua, dan saya yakin dan percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti tiap kehidupan kita. Be blessed and God bless you.
Luar biasa ya, anak-anaknya orang-orang, keponakannya, cucunya. Saudara, yang paling luar biasa juga, kalau saya harus bilang tiap kali saya lihat anak-anak saya gitu ya, sangat bersyukur buat guru-guru sekolah minggu, saudara. Anaknya orang, cucunya orang, ponakannya orang, sama mereka layani, saudara. So kalau saudara belum pelayanan, saudara mikir saya bisa pelayanan apa ya? Guru sekolah minggu, saudara. It's powerful karena kita merubah banyak hidup. Saya perhatikan tadi anak-anak kalau yang gini-gini tuh kuat, saudara. Belajar dari mamanya kelihatannya. Oke, nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua. Kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, nggak lupa ngucapin welcome. Selalu ngingetin ini gerejanya orang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Ya, kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa. Tapi bagi sebagian Anda yang mengerti arti memberi untuk supervisi, misi dan pelayanan gereja ini momen yang terbaik kita bisa bawa persembahan kita. Sementara saudara persiapkan persembahan Anda, kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirmu di sini. Dari lagu pertama hingga momen ini kami tahu Engkau ada di sini bagi kami yang lama, yang baru, dosanya banyak, dosanya sedikit. Dan Tuhan, terima kasih buat semua program yang ada, baik pengembangan anak, pengentasan kemiskinan, juga program Son of Praise yang ada di depan kami. Kami berdoa Tuhan, setiap taburan keuangan yang kami taburkan dimaksimalkan yang terbaik. Biar rencanamu, kehendakmu, visimu digenapkan melalui pelayanan dan gereja kami Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Juga gak lupa ngucapin welcome yang habis pergi libur-libur sama-sama saudara. Ya, kita doakan supaya kita semua udah refresh ya, kembali ke kegiatan kita. Hari ini langsung aja saya ingin ngajak kita ngebahas tentang ini saudara, tipuan kelegaan. Saya mau tanya sebelumnya, siapa yang kepingin punya kelegaan? Boleh angkat tangan saya yang kepingin punya kelegaan ya? Sebagian kita akan ngomong, iya ngapain tertekan gitu kan, kalau bisa lega gitu. Ngapain gitu susah-susah kalau bisa lega. Tapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat masalahnya. Siap-siap ya, masalahnya saudara. Kita mulai masuk saudara ya. Kadang kelegaan bisa bikin kita makin bandel. Iya apa iya saudara? Sebagian saudara mikir dulu. Kelegaan bikin makin bandel, gimana maksudnya Elia? Saya kasih contoh saudara, saya kasih contoh. Ini kan kebetulan lagi ada tes kesehatan di belakang. Ya, yang ikut tes kesehatan boleh angkat tangannya saudara. Ya, doain ya pastor ya supaya hasilnya baik. Bukan hanya doa saudara, tapi pola hidup. Nah, coba perhatikan gini, ketika hasil tesnya baik. Bagus ya, kolesterol baik, asam urat baik, semua baik, gula darah baik. Makin apa saudara? Makannya makin pede. Ayo all you can eat. Loh gak apa-apa all you can eat. Wah ini hasil tesku baik gitu. Ayo kambing, ayo gini dan lain sebagainya. Saudara perhatikan gini, ini realitanya. Lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Boleh gak kita baca ya sama-sama ya? 2, 3. Ternyata lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Malah sebagian orang sudah lega makin ugal-ugalan. Benar apa benar saudara? Makannya makin ugal-ugalan, pola hidupnya makin ugal-ugalan. Nanti kalau bilang, enggak apa-apa tak? Oh enggak apa-apa, hasil tesku ciami, puji Tuhan, ciami, bawa nama Tuhan lagi saudara. Ini contoh yang lain lagi. Saya beberapa waktu yang lalu diajak teman ikut seminar Idea Cloud. Kalau saudara mungkin pernah dengar, saya ikut acara itu dari pagi sampai selesai dan bagus sekali pembahasannya. Salah satu yang dibahaskan di momen itu adalah ini saudara, penggunaan dana pinjaman kerja
untuk lifestyle. Itu salah satu yang dibahas. Saya pikir kok ya menarik juga ya orang ini ngebahas hal seperti gitu ya. Karena mungkin sebagian kita, dapat dana pinjaman modal kerja turun. Puji Tuhan. Nggak dipakai kerja, dipakai buat jalan-jalan. Saudara hati-hati. Karena ternyata lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Ini contoh yang lain lagi. Indonesia beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ada kartu Indonesia Sehat atau kartu apa gitu. Bantuan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan ini yang kita temukan saudara. Ini yang menarik. Kalau Anda baca bukan Alkitab. Kalau Anda baca artikel. Kalau Anda baca news, surat kabar. Banyak dana bantuan itu saudara. Bukan buat makanan. Menyambung hidup bukan. Rata-rata buat apa? Cicilan motor. Cicilan handphone. Benar apa benar saudara? Ternyata saudara, lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Ini dalam keluarga, pernikahan. Selingkuh sekali, diampuni, diterima, lega. Makasih Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Nggak lama, selingkuh lagi. Nah bagi yang single-single ya, kalau belum nikah aja udah diselingkuhin, itu namanya udah red flag. Sama dengan kita dan dosa. Kadang kita gitu hidup lagi enak, makin kita jauh dari Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Hidup lagi enak, makin aneh-aneh, saudara. Kalau bahasa TikToknya makin enak-enak katanya. Saudara, ini yang terjadi realitanya. Loh, Tuhannya baik, Tuhan baik loh. Dia bilang apa? Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kamu kelegaan. Tapi kitanya saudara waktu terima kelegaan, ini yang terjadi. Lega justru membuat kita kompromi dengan dosa. Saya ulangi lagi ya, ini yang sering kali terjadi. Boleh kita baca ya sama-sama 2, 3. Lega justru membuat kita kompromi dengan dosa. Nah hari ini saya mau ajak kita lihat satu orang di Alkitab. Orang ini berulang kali dapat kelegaan dari Tuhan. Tapi makin berdosa dan makin keras hati. Siapa orang ini? Yuk kita lihat sama-sama. Kalau Anda Kristen lama Anda tahu, bagi Anda Kristen baru atau baru di gereja, saya ceritakan orang ini namanya adalah Firaun. Kita lihat dari Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ini menarik sekali pembahasan ini. Ketika kita baca ayat-ayat ini kita bisa mengaca tentang diri kita. Kita sama-sama ya, 2, 3. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Coba saudara, waktu saudara baca Keluaran 8, saudara perlu tahu konteksnya. Kalau Anda Kristen lama Anda tahu ada 10 tulah. Keluaran 8 ayat 15 ini baru tulah yang kedua saudara. Artinya apa saudara? Tuhan tuh udah tolong dia at least 2 kali, bener gak sih? Sudah dikasih Tuhan setidaknya 2 kali kelegaan saudara. Oh tulah pertama dia gini, tolong, biar jangan ada gini-gini lagi gitu. Tapi tetap bandel. Tulah kedua sudah ditolong, ayatnya bilang apa? Tetap berkeras hati. Siapa yang sudah pernah ditolong Tuhan lebih dari 1 kali? Boleh angkat tangannya. Rata-rata kita, benar apa benar saudara? Tapi siapa yang sudah sering ditolong Tuhan dan makin bandel? Saudara ternyata lega kadang gak bikin orang jera. Coba kita lihat cerita Firaun ini. Lega gak bikin orang makin tobat dari dosa, malah apa? Sengaja berdosa. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, lega saudara makin membuat Firaun keras kepala dan keras hati. Makanya kutipan hari ini gini saudara. Lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Boleh gak kita baca lagi ya sama-sama yuk, 2, 3. Lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Ini zaman yang sekolah ya. Bagi yang sekolah-sekolah gitu, yang kuliah gitu. Hari Senin ada ujian, hari Kamis sampai Minggu long weekend.
Lihat long weekendnya kan gini, aduh lega rek, bisa liburan gitu. Akhirnya apa? Nggak belajar. Hari Seninnya ujian, langsung kepotokan semua itu bahasa Jawanya gitu. Nah ternyata lega nggak bikin kita lebih berhikmat loh. Nah kembali ke cerita Firaun, saudara. Kalau Anda tahu tentang Firaun ini, kembali ke cerita Firaun. Di Keluaran pasal 9, ayat yang ke-34, ini menarik. Karena ternyata Firaunnya ini ngulang terus, saudara. Keluaran 9 ayat 34, kita baca sama-sama ya. Sementara saudara baca, saudara bisa evaluasi diri nih. Sama-sama, saya juga. 2, 3, tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Nah, kalau saudara baca ini, hujan es dan guruh itu tulah keberapa? Bagi Anda yang baca Alkitab, Anda tahu ini tulah ke-7. Saya tahu karena apa? Saya pelajari lebih dulu. Jadi saya pelajarkan buat Anda, saudara. Nah, ini udah 7 kali loh, saudara. Ditolong oleh Tuhan, dikasih kelegaan oleh Tuhan. Tapi ayatnya bilang apa? Ia terus berbuat dosa. 7 kali nih sudah ditolong Tuhan. Tetap apa saudara? Dia berbuat dosa. Ternyata saudara, lega tidak selalu bikin kita lebih berhikmat atau makin menghargai kemurahan Tuhan. Nah kita yang baca ini, kita akan bilang gini, ngawur ya Firaun itu, ngawur orangnya. Boleh nggak? Saya bilang, kalau kita bilang Firaun ngawur, bukankah ini juga cerita kita semua? Siapa yang sudah berulang kali ditolong Tuhan tapi nggak tobat-tobat? Saudara, siapa yang udah berulang kali dikasih kelegaan oleh Tuhan, diberi pertolongan Tuhan, baik kesehatan kita, keuangan kita, pernikahan kita, kehidupan kita, tapi terus berbuat dosa loh. Makin bandel, mungkin makin males sama Tuhan. Nah dalam Keluaran 9:34 ini, dia udah 7 kali sudah ditolong oleh Tuhan. Dikasih kelegaan. Tapi ya makin bandel dan makin berdosa. Nah akibatnya bandel saudara. Kita lihat yuk sama-sama akibatnya orang yang bandel. Termasuk bandel secara rohani saudara. Ini akibatnya bandel. Akibat bandel, kita makin keras hati terhadap Tuhan dan nyaman dengan dosa. Boleh nggak kita ucapin sama-sama ya? 2, 3. Akibat bandel, kita makin keras hati terhadap Tuhan dan nyaman dengan dosa. Nah sebagian kita yang mengikuti Alkitab, Anda yang Kristen lama, mungkin Anda akan tanya gini. Loh tapi bagaimana Elia? Di Alkitab kan bilang gini, bukankah Tuhan yang mengeraskan hatinya Firaun? Coba. Sebagian Anda mungkin pakai Keluaran pasal yang ke-10. Dan sebagian Anda mungkin bilang gitu. Bukannya di Alkitab tertulis Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gimana dong itu? Nah bagi Anda yang tanya itu bagus. Pertanyaan kritis banget. Nah saya mau ajak kita belajar sedikit ya. Kalau Anda nggak suka belajar Alkitab, tolong ikutin aja sebentar supaya Anda ngerti. Tapi bagi Anda yang suka belajar Alkitab, ini powerful sekali. Loh bukannya tertulis di Keluaran katanya Tuhan yang ngerasin hati Firaun nih. Nah, berbicara Tuhan mengeraskan hati Firaun, saudara, kita perlu lihat dari 3 sisi. Dari 3 sisi. Siap ya? Yang pertama kita lihat dari sisi ini, saudara. Sisi kedaulatan Tuhan menyatakan rencana dan kuasanya. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Sisi kedaulatan Tuhan menyatakan rencana dan kuasanya. Ayatnya di mana? Keluaran 9:16. Nah, ayatnya bilang gini, sama-sama supaya kita bisa ngikutin. 2, 3. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, zaman dulu saudara, Tuhan tuh pakai tulah. Tuhan pakai perang. Karena zaman dulu orang mikirnya gini, Tuhan siapa lebih hebat? Tuhan siapa lebih kuat? Tuhan yang lebih kuat lebih layak untuk disembah. Makanya kalau saudara lihat begitu Musa ya, ini kita bicara tulah ya. Yang pertama, tongkat itu bisa jadi ular. Ahli sihirnya ikut saudara. Loh gua juga bisa. Karena dia mau buktiin Tuhan siapa yang lebih kuat dan lebih layak untuk disembah. Walaupun ularnya sama tongkat Musa dimakan. Tulah kedua, kata kan.
Dia munculin kata gitu. Diikutin sama ahli-ahli sihirnya untuk membuktikan. Masih bisa dalam bahasa Jawanya gini, masih bisa tak tataki gitu. Masih bisa tak imbangi gitu. Wah, Tuhan gue juga hebat gitu. Tapi saudara pernah nggak mempelajari? Saya pelajari. Sampai tulah keberapa nggak bisa diimbangi, saudara? Saya pelajari. Sampai tulah ketiga sudah nggak bisa diimbangi. Supaya Tuhan membuktikan bahwa namanya harus dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, pelajarannya apa? Termasuk gini pelajarannya. Tuhan bisa pakai kekerasan hati Firaun untuk menyatakan rencana dan kuasanya. Saya ulangi lagi ya. Tuhan bisa pakai kekerasan hati Firaun untuk apa? Menyatakan rencana dan kuasanya. Nah, tapi setelah kedaulatan Tuhan, saudara, tentang Tuhan mengeraskan hati, ada juga yang kedua. Itu dari sisi yang kita lihat namanya ini, saudara, progressive hardening. Apa progressive hardening? Progressive hardening dalam Indonesianya gini, pengerasan hati yang progresif atau perlahan-lahan. Saya kasih contoh ya, kalau kita itu dosa, diulang-ulang terus. Lama-lama dosanya jadi keras dan membatu. Benar apa benar? Hah? Coba kalau soron dableki terus, ya, lama-lama diulangi terus, bandel terus, dosa terus. Lama-lama dosanya jadi keras di hidup kita. Sering ingat gak mungkin dulu ya, pertama dosa kan gini, ditegur Tuhan. Insyaf Tuhan, insyaf maaf Tuhan, rasa bersalah Tuhan, ampuni gitu kan. Coba kalau udah 15 kali ngelakuin dosa yang sama, kebal gak lama-lama? Oh, kebal. Artinya apa? Saudara ngalamin apa? Progressive hardening. Coba saudara pahit pertama kali dalam hati. Pahit pertama gak enak. Ngapain sih aku ini kok pahit sama orang gitu kan. Tapi coba 15 tahun pahit terus. Lama-lama apa saudara? Kebal. Bandel saudara, akhirnya kepahitan dalam diri saudara. Itu namanya apa? Progressive hardening. Nih, saya nggak nyinggung ya, saya nggak nyinggung. Yang pertama kali ngerokok gitu. Yang pertama kali ngerokok, nggak nyinggung. Tapi kalau tersindir ya puji Tuhan. Saudara, pertama kali ngerokok gitu kan. Gak enak gitu. Rasa bersalah. Tuhan, gak benar. Tapi coba setelah 15 kali. Saudara sudah bandel merokok, benar apa benar? Nah, ini ada cerita saudara, katanya ini bagi perokok mungkin senang. Ada 3 keuntungan perokok. Loh, ya apa sih gereja kok ngajari 3 keuntungan perokok gitu kan. 3 keuntungan perokok. Yang pertama katanya perokok itu ditakuti maling. Kok bisa? Sebentar saya ceritakan. Yang kedua katanya perokok itu ditakuti anjing. Kok iso iki perokok ditakuti anjing? Dan yang ketiga, perokok itu rambutnya tidak cepat putih. Dari mana? Yang pertama, saudara, perokok ditakuti anjing. Karena dia kena osteoporosis, lama-lama bungkuk, akhirnya jalan harus pakai tongkat toh. Nah, karena dia jalan pakai tongkat, anjing-anjing takut, saudara. Yang kedua, kenapa kok dia ditakuti maling? Katanya gini saudara, orang yang ngerokok nih ya, kalau malam gini, jam 12, yang ketawa ini pasti hidup sama perokok mungkin. Saya punya teman saudara, tiap kali kalau tak telepon, bro mandeko. Setiap kali saudara. Nah, orang kedua gitu, kalau malam dia kan, jadi ditakuti maling. Malingnya pikir, lu belum tidur orangnya. Makanya malingnya takut. Yang ketiga, kenapa nggak bisa putih rambutnya? Lah gimana mau lihat rambut putih? Belum rambut putih dia sudah innalillahi, saudara. Tapi intinya adalah gini, saudara. Hati-hati. Jadi progressive hardening. Jadi kebal kita itu. Jadi bandel. Ini yang single-single ya, yang single-single. Saya nggak nyinggung kok. Tapi kalau kesindir ya nggak apa-apa. Pacaran, cium-ciuman. Pertama cium-ciuman nafsu itu rasa bersalah loh. Pak Paya tanya, kamu dari mana gitu. Dari jalan-jalan pi gitu. Rasa bersalah, Tuhan ampuni aku Tuhan, jatuh dalam dosa. Setelah 15 kali coba. Kebal gak saudara? Kebal. Namanya apa? Progressive hardening. Setelah berulang kali saudara, akhirnya apa? Jadi kebal. Bahkan ada orang ya salah,
membenarkan dirinya pakai Alkitab bisa nggak? Itu namanya progressive hardening rohani, saudara. Bandel keras dan pakai Alkitab lagi, saudara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau tadi yang pertama kita lihat dari kacamata kedaulatan Tuhan. Yang kedua, progressive hardening. Yang ketiga, kita lihat dari ini, kacamata perjanjian baru. Yang ditulis oleh Paulus di kitab Roma. Roma 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Kita baca ya sama-sama. Everybody okay so far? Nggak ngantuk ya? Oke ya, kita lihat sama-sama. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 17-18, sebab kitab suci berkata kepada Firaun yang tadi, saudara, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Waktu sudah baca ayat ini, itu pro dan kontranya banyak, debatnya banyak. Mau S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi nggak selesai-selesai. Apalagi kalau kita bahas siang hari ini, saudara-saudara nggak pulang sampai besok, saudara. Tapi intinya adalah gini, intinya Tuhan bisa pakai kejahatan manusia untuk tujuannya. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Tuhan bisa pakai kejahatan manusia untuk, kalau saudara jahatin orang secara sengaja dan orang itu berserumah Tuhan bisa pakai kejahatan saudara untuk menyatakan tujuannya dalam hidup orang tersebut. Yang paham boleh katakan yes. Sebaliknya juga kalau kita dijahatin orang, ya, dan orang itu sengaja jahatin kita, Tuhan juga bisa pakai kejahatan orang tersebut untuk menggenapkan tujuannya dalam hidup Anda dan saya. Yang paham boleh katakan yes. Makanya gini, saudara, makanya gini, kelegaan dari Tuhan untuk kita tuh makin maksimal bagi Tuhan. Bukan makin bandel. Yang paham boleh katakan yes. Ya, kelegaan bukan bikin kita makin keras hati, enggak. Seperti Firaun. Kelegaan jangan bikin kita makin berdosa, tapi kelegaan dari Tuhan untuk kita makin bisa maksimal bagi Tuhan. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Kelegaan dari Tuhan untuk kita makin bisa maksimal bagi Tuhan. Nah, kita masuk aplikasi. Gimana nih supaya kelegaan tidak bikin kita makin keras hati, tapi makin bikin kita maksimal buat Tuhan. Siap? Yang pertama adalah gini, saudara. Cepat responi Tuhan. Simple aja. Gimana ya kalau Tuhan kasih saya kelegaan, saya nggak jadi keras hati, tapi saya makin maksimal. Yang pertama simple. Cepat responi Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ayat ini yang ngasih tahu kita, saudara. Sama-sama 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Susah nggak ini, saudara? Susah. Tapi bersyukurnya kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan waktu kita berpusat sama Tuhan, Tuhan yang tolong kita. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, Tuhan yang tolong kita. Makanya cepat responi Tuhan. Nah, ini yang menarik, saudara. Dalam perjanjian lama, kata taat itu menggunakan bahasa Ibrani-nya. Kita belajar dikit lagi, saudara. Tapi nggak terlalu bulat ini, saudara. Bahasa aslinya adalah gini, Shema. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Shema. Shema sendiri yang menarik, saudara. Artinya itu bukan taat loh. Kan kata taat pakai kata Shema, tapi Shema artinya bukan taat. Tahu nggak Shema itu artinya apa? Shema itu artinya adalah gini, saudara. Mendengar dengan tujuan untuk merespon. Taat itu bahasa Inggris aja. Shema itu artinya dengar untuk respon. Makanya ayat Ibrani bilang apa? Kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan kerasin hati. Cepet respon. Saya nggak bilang hanya kata pendeta loh ya. Pendeta bisa salah. Alkitab itu loh, saudara. Cepet respon.
Karena apa? Kata taat sebenarnya nggak ada. Dari kata shema itu artinya mendengar untuk merespon. Makanya kalau Tuhan bilang berhenti, ya cepat merespon, berhentilah melakukan yang salah. Tapi kan kadang kita gitu, sik Tuhan tak pikir no sik. Oh tunggu Tuhan. Let me digest first. Maybe I can obey you. Tapi shema itu artinya mendengar langsung untuk merespon. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ya jangan ke kanan intinya. Tapi Tuhan siapa tahu di kanan lebih enak. Kita kan suka gitu. Kita kan suka argue gitu. Tapi Tuhan siapa tahu di kanan itu ada hal yang akan kita experience yang nggak kita experience di kiri Tuhan. Right? Bukankah kita sering kali kayak gitu sama Tuhan? Tapi intinya shema itu ada gini. Dengar untuk langsung respon. Makanya kalau kita mau kelegaan yang kita alami nggak membuat kita makin bandel. Ayo cepat responi Tuhan. Masalahnya yang sering kali terjadi apa? Kita yang sering bandel. Bener apa surah? Hah? Nah, hati-hati dengan bandel. Nanti jadi bandel yang makin menumpuk. Boleh nggak kita ucapin sama-sama yuk ya? Papa-papa seneng ini. Ini loh tak kasih no anakku. Atau pasangan-pasangan tak kasih no istriku, tak kasih no suamiku gitu. Bukan surah, tujuannya supaya kita makin terbangun. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Hati-hati dengan bandel. Nanti jadi bandel yang makin menumpuk. Nah Tuhan sama kita juga mau kasih pesan itu hari ini. Ayo yang menyebut dirinya anak Tuhan, hati-hati jangan bandel. Nanti makin numpuk, makin keras hati, tambah makin berdosa. Karena sekali lagi kelegaan untuk kita makin maksimal buat Tuhan. Hati-hati dengan bandel. Saudara, ini ada cerita saudara. Suatu hari di sebuah kebaktian. Ini saya sekali lagi nggak nyinggung ya. Tapi ya kalau kesindir ya nggak apa-apa ya. Satu hari di kebaktian itu ya seperti gini ibadah, saudara. Ada orang tuh pegang handphone terus. Nggak nyinggung ya, cuma nyindir. Nah, saudara, dia pegang handphone terus gitu. Nah, pendeta ini lagi khotbah tentang neraka. Pendeta ini bilang ya, anak Tuhan nggak masuk neraka. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia ambil dosa kita, ampuni dosa kita, supaya kita nggak ke neraka, kita pergi ke surga. Ada amin, amin gitu. Saudara mau ke surga, yang nggak lihat handphone ya mau kan, angkat tangan gitu. Ada yang mau ke neraka gitu, yang nggak lihat handphone nggak angkat tangan, saudara. Kalau ada yang mau ke neraka, silakan bangkit berdiri gitu. Lah karena orang ini main handphone, dia nggak fokus, dia dengar kalimat terakhir. Bangkit berdiri dia saudara, berdiri gitu. Semua orang ketawa, loh ini mau ke neraka gitu. Wah ketawa saudara. Terus dia kan bingung kan, loh kenapa orang kok ketawai saya gitu. Dia bilang, Pak Pendeta maaf, saya juga gak tahu kenapa saya berdiri gitu. Tapi yang saya lihat ada 2 yang berdiri, saya dan pendeta. Tapi intinya gini saudara. Jangan bandel, hati-hati. Karena nanti jadi bandel yang menumpuk. Biar gak makin keras hati, jadilah pribadi yang cepat meresponi Tuhan. It will change your life. Yang kedua, saudara, yang kedua. Supaya kita gak makin keras hati, yang kedua adalah gini. Sadari tipuan dosa. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Sadari tipuan dosa. Ibrani 3 ayat yang ke-13. Ibrani 3:13. Kita lihat sama-sama 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan masih ada hari ini, saudara, buat kita. Ya, karena kalau sudah nggak ada hari ini, besok harus pesan adijasa. Supaya ini, saudara, jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena apa, saudara? Tipu daya dosa. Loh kita ini jadi keras hati, tegar hati karena apa? Loh, tipu daya dosa. Loh hasil cekku loh apik kok, puji Tuhan, mbak nama Tuhan, ayo makan cengawur. Tipu daya dosa. Supaya kita jatuh sakit. Tuh duit gak apa-apa, dapat tambahan nih, puji Tuhan loh, oh puji Tuhan gitu. Hidup ngawur-ngawur. Tipu daya dosa. Nanti jatuh keuangan. Hati-hati saudara.
Hati-hati. Kadang mohon maaf ya, kita ini cuma senang ditolong Tuhan. Coba orang udah disembuhin sekali, cari Tuhan nggak jaminan. Bener apa bener? Hah? Disembuhin 2 kali, nanti waktunya nangis, berdoa, ngejer. Begitu sembuh apa? Lupa Tuhan. Makin cinta Tuhan nggak jaminan. Hati-hati, tipuan dosa. Hati-hati. Loh, yang penting kan saya sudah baik, saya nggak nyakitin orang. Yang lalu kita belajar kebaikan kita manusia katanya seperti apa, saudara? Pembalut. Hati-hati. Tipuan dosa. Nah, yang ketiga, saudara, supaya kita nggak makin keras hati, yang ketiga adalah gini, pertobatan itu jadi gaya hidup. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, pertobatan sebagai gaya hidup. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, perhatikan gini, menghasilkan pertobatan. Ini yang Tuhan itu kepingin dalam hidup setiap kita. Pendeta sekalipun, semua termasuk saya. Kita semua harus gitu, Tuhan, bantu aku berubah tiap hari. Kalau saya sembunyi di panggilan pendeta saya, tapi saya nggak berubah, saya juga bisa loh jadi keras hati. Tapi topengnya Kristen, bisa nggak, saudara? Bisa banget. Hati-hati, saudara. Makanya yuk jadikan pertobatan itu gaya hidup. Artinya apa? Ini sebutannya, saudara. Mohon maaf ya, ada banyak kata-kata yang aneh, saudara nggak perlu ingat. Tapi namanya ini progressive sanctification. Diubahkan tiap hari, diubahkan. Ketika kita diubahkan tiap hari, kita nggak ngalamin progressive hardening, nggak jadi keras diri gitu. Nah, kembali ke cerita Firaun. Firaun ini nggak cepat bertobat. Kalau saudara lama di gereja, ada berapa tulah, saudara? 10. Nah, saudara bisa bayangin dari 1 ke 9 ini ngapain Firaunnya, bener nggak? Ditolong Tuhan 9 kali ini loh Firaun. Nanti 1 kali kena tulah, tolong. Saudara, nggak semua orang yang ditolong Tuhan itu kapok, bener nggak? Nggak semua orang yang ditolong Tuhan bertobat, bener apa bener? Buktinya Firaun. 9 kali loh saudara, 9 kali. Nanti ada masalah lagi, ngerengeng lagi, Tuhan, tolong Tuhan. Makanya saya belajar gini, nangis itu belum tentu bertobat. Bener apa bener? Belum tentu, nggak jaminan. Kapok itu juga belum tentu bertobat. Saudara mau tahu tandanya orang tobat? Simple, berubah. Itu aja. Tandanya orang bertobat itu apa? Berubah. Ya yuk tiap hari, termasuk saya perlu tiap hari kita tanya, Tuhan, apa sih yang harus Tuhan ubahkan dalam hidupku? Kalau ada kekerasan Tuhan, tolong lembutkan, tolong rontokkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya mengeraskan hati saya, Tuhan tolong ubahkan hidup saya. Tuhan, saya harus bertobat di area apa? Hal simpel loh saudara, tapi coba saudara tanyakan tiap pagi. Saya harus bertobat di area apa Tuhan? Saya harus berubah di area apa Tuhan? Nanti Tuhan yang tolong kita bisa berubah, menang atas godaan, menang atas cobaan, menang atas tantangan. Nah, biar tidak makin keras hati, jadikan pertobatan sebagai gaya hidup. Boleh gak kita baca sama-sama 2, 3? Biar tidak makin keras hati, jadikan pertobatan sebagai gaya hidup. Karena realitanya seringkali udah lega kok seperti Firaun. Tapi kita makin bandel, makin nakal, makin jauh dari Tuhan. Tapi hari ini doa kita, kelegaan dari Tuhan makin bikin kita makin maksimal bagi Tuhan. Saudara, saya cuma mau tutup dengan satu ilustrasi ini aja. Anak-anak kos-kosan yang single-single pasti bisa relate. Kadang di rumah saya juga gitu, yang namanya pembantu keluar masuk silih berganti, kadang gak balik-balik berapa hari. Saudara. Nah gak jarang kadang sebagian kita piring kotor, kalau dari pagi kita taruh sampai besok paginya apa yang terjadi saudara? Noda itu bisa bergerak, bener gak sih? Makin keras kan? Kalau sudah makin keras makin membandel dan susah untuk dibersihkan. Bener apa bener saudara? Itu yang terjadi. Teman-teman yang kuliah gitu mungkin ya.
Males cuci hari ini, besok aja, besok lagi sampai 5 hari gitu kan. Sampai 5 hari udah keras, makin membandel, susah dibersihkan. Sama loh dengan dosa kita. Saudara, kompromi terus, lama-lama hati kita makin keras, makin bandel. Dan sukar buat kita untuk berubah. Tapi bersyukurnya Tuhan kita maha kuasa. Dia maha mampu. Dosa sebesar apapun bisa diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dosa sekeras apapun bisa diubahkan dalam nama Yesus. Tapi kitanya jangan bandel. Jadilah orang yang cepat responi Tuhan. Sadari tipuan dosa. Dan biar pertobatan itu jadi gaya hidup kita. Nah, diberkati hari ini ya. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kali ini berdiri beneran, saudara. Jadi nggak akan ada yang kecil berdiri. Berdiri beneran kali ini, saudara. Boleh nggak kita pejamkan mata kita, tadakan kedua tangan kita. Kalau ada kekerasan hati kita atas dosa, atas kesalahan yang kita biarkan, boleh nggak dalam 1 menit ini saudara kasih sama Tuhan. Tuhan, ubahkan aku. Tuhan, rontokkan kekerasan hatiku. Tuhan, lepaskan aku dari dosa itu. Tuhan, ubahkan aku dari kebiasaan buruk itu. Kamu cepat responi Tuhan hari ini. Sadari tipuan iblis, tipuan dosa. Dan mulai hari ini biar pertobatan itu jadi gaya hidup kita. Mari sampaikan sama Tuhan. Area hidup kita yang mungkin sering kita kompromi. Mungkin itu kesehatan, pernikahan, keuangan, apapun itu. Biar kami makin bijak Tuhan. Kelegaan gak bikin kita makin bandel seperti Firaun. Tapi kelegaan bikin kami makin maksimal untuk Tuhan. Yang mau itu mari angkat kedua tangan saudara. Mari berdoa sama Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Kelegaan bikin kami makin maksimal buat Tuhan. Ku akan bermegah karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus dalam Kristus. Yes God, ku akan bermegah karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Tuhan, biar hidup kami buat Tuhan aja. Biar hidup kami untuk memuliakan Tuhan aja. Semua kelegaan yang Tuhan izinkan, jangan bikin kami makin bandel, tapi makin bikin kami maksimal buat Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami belajar dari cerita Firaun. Ubahkan kami, biar pertobatan jadi gaya hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini, berkati kami berlimpah, kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan aja.
Tambahkan kesempatan baru, pengaruh yang baru, bukakan pintu berkat-Mu ya Tuhan. Satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Di atas gunung, di bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami, Engkau gendong kami, Engkau bersama kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka perpuluhan, persembahan khusus janji iman, mata Bapa melihat. Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami Tuhan. Biar pertobatan jadi gaya hidup kami. Biar kami jadi orang cepat meresponi Tuhan. Dan kami boleh terus hati-hati dan menyadari tipuan dosa dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berkemenangan. Kami melihat kelegaan dari Tuhan membuat kami maksimal. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata amin, amin, amin. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.